Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana Bapak Ibu guru hebat? Kabarnya hari ini? Baik, Baik, Alhamdulillah, semangat Pak. Baik, Ya. Pak. Kita sudah memasuki Loka 5 Bapak Ibu nggih. Jadi modul-modul yang sudah banyak yang pelajari mulai dari Loka 1 sampai Loka 4, sekarang kita menginjak ke Loka 5. Kita akan mempelajari tentang pengelolaan program yang berpihak pada murid. Bapak Ibu, izin saya share screen ya. Injih, Pak Wardoyo. Sudah bisa kelihatan Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah. Proses. Masih OTW di Terima saya, Pak kasih. Wardoyo. Iya, sambil ditunggu Pak Alibaba Iya. dan Pak Agus. Kita Loka Saya Karya sudah ada. ke-5. Pengelolaan program yang berpihak pada murid. Jadi agenda kita pada hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua doa, dan nanti kalau ada waktu kita perkenalan. Bapak Ibu, marilah kegiatan Loka Karya 5 ini kita buka dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk menyingkat waktu, mohon Pak Eko untuk memimpin. Ya, terima kasih Pak Wardoyo, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, rekan guru yang hebat. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, marilah kita sejenak berdoa agar apa yang kita lakukan nanti hasilnya dapat membawa kemanfaatan untuk kita dan orang lain. Marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Saya kembalikan lagi pada Pak Wardoyo. Terima kasih Pak Eko. Ya, Bapak Ibu, dengan kita berdoa semoga saja kegiatan Loka 5 ini nanti mulai pagi hari ini sampai selesai nanti bisa lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Nama saya Wardoyo, SMP Negeri 6 Dongko, tempatnya di Ngapus, Kecamatan itu kontak pribadi saya. Dan ada apa istilahnya hal-hal yang perlu Bapak Ibu konfirmasi mengenai beberapa hal bisa japri atau kontak lewat nomor yang ada di layar. Oke, kita ice breaking Bapak Ibu karena mungkin supaya kita fresh untuk memulai kegiatan Loka 5 ini. Ada kata-kata yang di situ buah kalimat, nanti penjenengan bisa mempraktekkan. Ada kata nanti penjenengan laksanakan apa yang diperintahkan. Jadi kalau misalkan kata Simon, silakan pegang dagu, silakan pegang dagu. Sekarang coba Bapak Ibu. Kata Ya, Simon. siap Pak. Siap, Paham ya? Pak Wardoyo. Siap. Kata Simon pegang hidung. Ya. Kata Simon pegang mata. Oke. Pegang telinga. Oke. Pak Ali Bapak kurang fokus ya tadi. Kalau Simon tidak berkata tidak usah dilaksanakan. Jadi perintahnya apa istilahnya kata kuncinya adalah kata Simon. Tidak apa-apa Pak Ali Bapak tanya ice breaking saja untuk kita tetap fokus. Kita lanjut Bapak Ibu. Tujuan Loka 5 ini adalah peserta dapat membuat perencanaan program, bagian judul program atau kegiatan, latar belakang dan tujuan program. Jadi kemudian kita buat kesepakatan kelas,
Bapak Ibu hadir sepenuhnya, kemudian menghidupkan kamera supaya kita tidak istilahnya ada dusta di antara kita, nanti jangan sampai kamera di off kemudian Bapak Ibu meninggalkan room ini. Kemudian speaker di mute, dinyalakan saat sudah diberi kesempatan. Kemudian aktif selama kegiatan, saling menghargai pendapat orang lain, dan yang terakhir silahkan klik raise hand apabila ingin menyampaikan pendapat atau bertanya. Kemudian Bapak Ibu, untuk menggali pemahaman Bapak Ibu di Lokal 5 ini, Bapak Ibu silahkan baca pertanyaan ini, kemudian Bapak Ibu tuangkan jawaban dari pertanyaan ini di kolom chat untuk istilahnya bisa merespon dari Bapak Ibu pendapatnya seperti apa, atau bisa juga Bapak Ibu bisa angkat tangan atau raise hand. Dari pertanyaan yang pertama, ingat kembali Bapak Ibu saat membuat rencana bagja dari pengelolaan tersebut, silakan ceritakan apa program Bapak Ibu, siapa saja yang dilibatkan, dan bagaimana strategi untuk mencapai tujuan program tersebut. Bu Istifadah, monggo. Terima kasih Pak atas waktunya. Yang saya ingat waktu membuat bagja itu, sebelum ke bagja saya membuat atap Pak, istilahnya dari ide itu saya tuangkan ke atap, setelah itu ke bagja. Dari atap itu muncul prakarsa perubahan, setelah itu untuk merealisasikannya saya masukkan ke tahapan-tahapan bagja, dan di sana yang saya buat tadi itu adalah mengenai meningkatkan kemampuan siswa untuk mampu mengaplikasikan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu program yang atau prakarsa perubahan yang saya buat. Jadi yang dilibatkan adalah guru kelas dari kelas 1 sampai kelas 5. Dari situ kemudian bagaimana strateginya? Tentu saja dengan melakukan berbagai macam kegiatan, misalnya langsung pembelajaran kontekstual seperti anak bermain peran, kemudian dengan memanfaatkan aset yang ada di sekolah, yaitu adanya kantin, anak bergantian menjadi kasir di kantin. Juga memanfaatkan aset di sekolah untuk menghitung luas atau keliling, kita manfaatkan ruang kelas. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Istifadah yang sudah menyampaikan prakarsa perubahan di sekolahnya, mulai dari tahapan atap kemudian menjadi rencana prakarsa perubahan dengan inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang lain yang bisa memberikan istilahnya pengalamannya saat membuat perencanaan di sekolahnya. Bu Yayu. Baik, terima kasih Pak. Jadi untuk membuat rancangan bagja sama seperti Bu Istifadah, membuat kanvas atap dulu untuk menentukan inspirasi dari prakarsa perubahan inisiatifnya. Program yang pernah saya susun dalam atap yang dituangkan dalam bagja, melakukan studi lingkungan untuk pembelajaran di luar sekolah. Jadi biasanya studi lingkungan ini ke luar kota, dan akhirnya saya susun dalam program di bagja ini supaya anak-anak itu bersemangat karena pembelajarannya kontekstual, misalnya menuju ke pantai untuk belajar tentang vertebrata yang ada di sekitar pantai. Terus kemudian yang dilibatkan di sini anak-anak karena idenya dari mereka, dan mereka membantu juga untuk persiapan-persiapan menuju ke tempat belajar di luar sekolah tersebut. Strateginya kita mempelajari lokasi-lokasi mana yang bisa digunakan untuk belajar di luar lingkungan, terus kemudian meminta persetujuan dari kepala sekolah, dan kita akhirnya menyusun program bersama untuk ini, Pak. Terima kasih.
Demikian jawabannya. Baik, terima kasih Bu Yayu Farida telah berbagi kegiatan yang sudah dilakukan di sekolahnya, mulai dari prakarsa atap, kemudian di dan prakarsa tahapan bagja. Kemudian Bapak Ibu yang masih mau mengemukakan ide di tempatnya, mohon disampaikan di kolom chat. Kemudian untuk selanjutnya Bapak Ibu untuk kalimat pemantik yang kedua, apa saja aset atau potensi yang bisa mendukung keterlaksanaan program yang Bapak Ibu buat? Monggo. Pak Alibaba, monggo Pak Alibaba. Oh ya, terima kasih. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa aset atau potensi di sekolah itu ada dua, yaitu biotik dan abiotik. Dan semua potensi itu mendukung terhadap kesuksesan program yang dilaksanakan di sekolah. Namun hal yang patut digarisbawahi, kalau di sekolah saya, kalau selama ini kami hanya terfokus di dalam kelas, tapi ketika program CGP ini dilaksanakan, kami bisa memaksimalkan bagaimana potensi-potensi di luar, yang baik yang biotik maupun abiotik, seperti halnya puskesmas pembantu yang di dekat sekolah, kemudian perangkat desa, kemudian kantor polisi, itu dilibatkan dalam pembelajaran. Sehingga proses pembelajaran bisa berlangsung dinamis. Terima kasih. Terima kasih Pak Alibaba atas sharing program yang sudah dilaksanakan dan aset atau potensi yang mendukung keterlaksanaan program tersebut. Mungkin satu lagi Bapak Ibu, jika ada yang atau sudah cukup. Oh Pak Eko Wahyudi, monggo Pak Eko. Singkat saja Pak Eko, nggih. Singkat jelas Oke Pak. Ya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Ini terkait aset atau potensi yang mendukung keterlaksanaan program ya. Di sini yang jelas semua guru itu telah menggunakan aset-aset yang telah dimiliki sekolah itu pada umumnya, akan tetapi mungkin saja penggunaan asetnya itu masih belum maksimal Pak Wardoyo. Jadi karena kendala A, B, C atau mungkin ada guru senior yang mungkin seperti itu. Terima kasih Pak Wardoyo. Terima kasih Pak Eko Wahyudi. Jadi Bapak Ibu, terima kasih atas masukan program yang sudah direncanakan dan sudah dilaksanakan di sekolahnya. Kemudian Bapak Ibu di Lokal 5 ini panjenengan sudah berbagi yang sudah dikerjakan di sekolahnya. Baik Bapak Ibu, karena terbatasnya waktu, kita sudah mencapai atau pada titik untuk mengakhiri pertemuan ini. Refleksi Bapak Ibu, bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan ini? Mungkin bisa diwakili oleh salah satu. Perasaan Bapak Ibu. Pak Agus. Baiklah, terima kasih atas waktunya Bapak Wardoyo. Perasaan saya setelah mengikuti kegiatan ini, saya bisa melakukan sebuah prakarsa perubahan yang awalnya berasal dari beberapa tantangan yang dihadapi oleh sekolah saya. Kemudian dari tantangan di situ saya kemudian menginventarisir aset-aset yang ada di sekolah saya tersebut. Asetnya saya inventarisir, di mana aset tersebut bisa tantangan yang saya hadapi. Dari aset tersebut kemudian saya melakukan beberapa aksi, langkah-langkah nyata yang bisa saya lakukan, sehingga dari langkah-langkah nyata yang bisa saya lakukan tersebut, maka terciptalah beberapa iklim perubahan sesuai dengan apa yang saya cita-citakan dan apa yang saya idamkan di sekolah saya, Pak Wardoyo. Terima kasih Pak Wardoyo. Pak Agus, ya. Terima kasih Pak Agus, refleksinya sudah berbagi kepada kita semuanya. Baik Bapak Ibu, karena waktu sudah selesai, Bapak Ibu sudah mengikuti Lokal 5 ini dari awal sampai akhir. Untuk mengakhirinya, mari kita berdoa menurut
agama dan kepercayaan, berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Bapak Ibu sudah membersamai kita semuanya di lokal 5 ini. Saya stop share screen. Mungkin dari awal hingga akhir saya memfasilitasi CGP semuanya ada yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih Pak. Pak. Izin live ya. Terima kasih.